nggak sekeras Pairas pun masih bisa hidup, masih oke, masih bisa bergaul, masih bisa berbaur. Dan rasa-rasanya mereka juga nggak langsung setelah berbuat dosa mati gitu kan. Jadi kalau dia mau punya kesempatan berubah, ya masih ada kesempatan. Nah, di tema kali ini, aku terutama mau sharing sih, terutama buat live your life. Itu artinya apa sih? Kita punya hak 100% buat memutuskan kita mau hidup seperti apa. Mau menentukan arah hidup kita kemana. Slide selanjutnya, Claire. Nah, di slide ini kan ada gambar kelinci ya. Kelinci itu kan dia di gambar ini dia lagi makan, tapi dia dicuil-cuil tuh, dan dia marah. Nah, kondisi kita, terutama aku sendiri waktu ngerefleksi ke masa lalu tuh, aku mirip-mirip kayak gini. Cuma kalau dulu kebetulan aku main game nih. Aku main game digangguin. Main game digangguin itu kan paling gak enak ya, apalagi kalau game-game yang nggak bisa di-pause tuh. Misal ML, PUBG, atau game-game lain yang nggak bisa di-pause. Dota, itu kan marah. Kita ngerasanya itu wajar. Ya gue lagi main digangguin ya. Nanti dulu lah kalau ngajak ngomong atau nyuruh, ya nanti setelah game selesai baru ngajak ngomong atau nyuruh. Mama, papa mau nyuruh sekarang pun, gamenya juga nggak bisa aku pause. Contohnya gitu. Apa enggak, misal kita udah punya pacar nih, misalnya yang udah punya pacar kita nyakitin aja, kita ngerasa berhak buat marah, berhak buat bales. Atau waktu kita masih ngejar si cewek atau berkorban buat si cowok, buat pasangan kita, terus nggak dihargain, itu rasanya aja nyesek banget, kayak pengen bales gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu tuh wajar nggak sih? Kayak ya orang-orang pun kayak gitu kok. Maksudnya orang-orang di sekitar kita mah semuanya kayak gitu. Ada yang misal teman kita kan diajari ya minimal nyontek jangan lah. Wong Pak Era saja ngajarinya hidup seperti Kristus, apalagi nyontek kan nggak mungkin. Bohongin orang tua. Cuma teman-teman kita banyak yang nyontek, bohongin orang tua juga oke-oke aja. Nilai juga bukan segalanya. Mereka juga masih bisa berbuat baik, masih bisa dicap baik, mereka juga masih bisa bergaul, malah nggak dianggap orang aneh. Maksudnya ya normal, nggak kaku, enak, seru. Nah, kita ini seperti kelinci ini nggak sih? Dimana kita ngerasa, kita malah sudah di posisi ngerasa, ya memang hidup tuh harusnya gitu sih Kak Kev. Maksudnya, kalau hidup terlalu lurus tuh ya memang freak sih. Ya mungkin kalau sudah seumuran orang-orang tua, ya mungkin nggak apa-apa kali ya. Cuma kalau buat seumuran-umuran kita, ya freak aja sih. Apalagi kalau masih SMP, ngajak ngomongnya udah khotbah-khotbahnya Pak Eras kita ajak ngomong. Soalnya kan kalau kita dengerin khotbahnya Pak Eras itu kan rasa-rasanya nggak bisa kita obrolin ke teman-teman kita. Terlalu jauh, terlalu berkayal. Nah, di slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada sebuah cerita nih. Ceritanya gini, jadi ada seorang ayah sama seorang anak. Anak ini nakal nih, anak yang nakal, usil, susah dikasih tahu lah, dan selalu bantah. Nah, si ayahnya kan capek kan, berulang kali si ayah ini ngasih tahu, tapi nggak pernah didengerin sama si anak. Terus akhirnya si ayah ini minta tolong orang bijak lah. Kalau di zaman dulu kan ada tuh orang bijak. Orang bijak. Anak ini di apa ya? Kalau bahasa Muslim sih di pesantren. Kalau bahasanya kita apa? Masukin seminari mungkin atau sejenisnya gitu. Oh di karantina lah. Karantina. Nah orang tuanya di suatu hari orang tua sang bijak tadi membawa si anak tadi masuk keliling lah di taman belakang di gedung karantinanya itu, gedung apalah, diajak ke taman bunga sambil berkeliling. Si orang tua tadi nyuruh, ya kita bilang aja si kakek tadi nyuruh si anak itu, coba itu ada bunga-bunga yang bagus kan, coba kamu ambilin dong buat kakek. Si anak ini ngambil karena buat dia kan nggak susah ya, dia bunganya dia petik dia ambil gampang. Terus si kakek minta lagi, coba dong aku tolong diambilin bunga yang lebih besar yang di sana. Si anak ambil, datangin lagi bunga yang lebih besar,
diambil lagi, masih bisa. Terus si kakek ngajak jalan lagi, beberapa langkah, terus dia ngelihat ada semak-semak, rumput-rumput gitu. Rumput itu tolong dong dibantu rumput-rumputnya dicabutin. Kayak mana bisa kalau nggak pakai alat, susah banget. Udah nggak apa-apa, cuma sedikit aja tolong dicabut. Si anaknya nyoba, agak ngoyo, soalnya kalau yang pernah nyabut rumput itu kan agak berat ya, agak ngoyo. Tapi akhirnya bisa nih. Cuma ada sisa-sisa akar biasanya yang nggak ketarik tuh. Biasanya kan kita kosek-kosek tanah tuh buat narik, buat bersihin lagi. Nggak semuanya bisa keambil. Terus habis itu lanjut jalan lagi. Lanjut jalan lagi, si kakek itu nyuruh, coba kalau pohon yang baru tumbuh itu kamu cabut, kira-kira bisa nggak? Ya nggak mungkin lah, kayak kakek ini ngada-ngada aja. Nah, terus si kakek itu ngasih petua. Itu sama seperti kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu ibarat bibit tadi, bisa jadi bunga, jadi semak, jadi pohon. Waktu awal-awal, waktu masih mungkin bunga kecil, itu masih bisa kita masih bisa kembali lah. Kita bertobat, istilahnya kita masih bisa bertobat, kita kembali. Kalau sudah bertumbuh, kita mulai terbiasa dengan itu, mulai jadi semak-semak, buat kita berbalik, lebih susah. Ada harga yang harus kita bayar, ada harga lebih yang harus kita bayar. Kalau sudah jadi pohon, itu kalau istilahnya Pak Eras, point of no return. Ini pasti sih, pasti bakalan terjadi, walaupun point of no return ini tiap orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa mengukurkan diri kita ke orang lain, atau memakai ukuran orang lain ke kita. Ada orang yang berubah, maksudnya bertumbuh dosanya itu cepat banget. Tiba-tiba udah ruwet aja orang itu. Ada orang yang ya dia dosanya kecil-kecil, jadi dia tumbuhnya lambat. Dosanya kecil-kecil. Tapi semua dosa-dosa yang dia lakuin, kalau dia membiasakan hidup dengan itu, suatu saat itu yang kita nggak tahu kapan, batas maksimalnya diri kita masing-masing, kita akan berada di posisi point of no return, di mana kita buat kepikiran balik aja itu udah nggak mungkin. Memang contohnya gimana sih Kak? Kok sampai ke point of no return itu? Misal contohnya, misal mungkin anak-anak SMP, anak-anak SMA lah ya, kalau SMP terlalu kecil. Anak SMA yang pacaran, terus delalah sudah hubungan, terus dia hamil. Nah itu kan nggak mungkin balik lagi. Ada kondisi-kondisi tertentu, ada hal-hal tertentu di mana kamu mau mengulang waktu yang ada itu udah nggak mungkin. Sekarang kalau ditanya orang yang hamil dulu misalnya, emang dulu waktu dia pacaran dia pengen hamil, ya enggak lah. Kan nggak ada orang yang memang planning ke sana. Cuma sesuatu yang nggak baik, dosa kecil-kecil itu kita biasakan, atau mungkin dulu belum disebut dosa. Mungkin kalau cuma pegangan tangan kan nggak disebut dosa. Tetapi sesuatu yang nggak baik, yang kita tahu sebenarnya itu memuaskan keinginan daging kita, tapi kita biasakan. Misal kita senang dipuji, atau senang membanggakan diri, atau senang pamer, dan segala macam yang memuaskan keinginan daging kita. Itu sampai di level tertentu, kita jadi nggak bisa balik lagi. Nggak bisa berubah lagi. Terus mungkin ada yang mikir lah, Kak Kev dulu Kak Kev sendiri gimana? Kak Kev sendiri, halo, kenapa? Lanjut Kak. Nah, Kak Kev sendiri gimana? Maksudnya Kak Kev dulu di masa remajanya emang hidupnya sebenarnya itu Kak, maksudnya selurus itu. Nah, kalau aku sendiri juga nggak lurus-lurus banget. Dulu aku SMA, kalau dulu kan zamannya zaman Dota ya, masih tahun 2006, 2009 lah SMP itu. SMP SMA 2006 sampai 2010 itu kan zaman-zamannya Dota. Kalau sekarang mungkin Dota nggak terlalu booming ya, ML atau PUBG. Dulu aku sampai nginep warnet. Nah, sekarang kan mungkin eranya udah nggak warnet. Dulu sampai nginep warnet. Dulu sampai sempat nyuri uang orang tua. Maksudnya, ya sama aja. Loh, ternyata kakak juga hidupnya nggak lurus-lurus banget kok gitu kok. Bisa-bisanya ngomongin kita buat hidupnya lurus. Buktinya kakek sekarang juga dilihat masih oke-oke aja, masih bisa ikut gerejanya Pak Eras, nggak hilang.
nggak terhilang. Nah, ini kan kalian kan ngelihatnya cuma cuplikan foto ya, maksudnya foto di masa laluku ternyata aku pernah, maksudnya nggak lurus juga, pernah nge-game sampai segitunya. Dulu aku kalau nge-game disuruh berhenti juga marah, segitunya. Dan kalian ngeliat foto diriku yang sekarang. Padahal prosesnya dari dulu ke sekarang itu ada bayar harga yang aku bayar waktu di zaman SMA dan kuliah. Proses berubah dari, biasanya kalau orang nge-game terus itu kan orangnya agak kaku ya, maksudnya untuk bersosialisasi dengan orang itu agak nggak luas lah. Nah, supaya akhirnya dia bisa nanti sampai sekarang aku di dunia kerja bisa apa ya, maksudnya bisa bekerja dengan baik lah, bisa koordinasi dengan teman-teman, maksudnya dengan rekan kerja yang lain itu nggak semudah, nggak sesimpel tanggung jawabmu itu kita kerjakan beres ya, yang penting nggak sesimpel gitu. Dan prosesnya supaya aku yang dulu sekaku itu gara-gara kebiasaan main game itu kan jadi kaku ya, nggak pernah kumpul sama orang kan kumpulnya cuma chat-chatan, biasanya kalau game sama misuh-misuh mungkin, atau sama sama gimana, atau asem kalah jancu atau apa misalnya gitu, yang mungkin ngomongnya nggak kasar-kasar banget tapi ya kayak apa sih, latah, nah kayak latah gitu. Itu prosesnya aku dari yang dulu sampai bisa jadi sekarang itu juga ada berharga yang mahal. Ya mungkin kalau dicerita nanti di sesi selanjutnya lah, itu kan agak panjang. Tapi maksudnya hidup itu seperti itu ya. Dan aku ngelihat teman-temanku yang dulu sekumpulan sama aku ikut main, yang sekarang dilihat ada yang bervariasi. Maksudnya ada yang memang dia kuliah bener, terus kerjanya bener, ada yang ternyata kuliahnya ikut-ikutan, akhirnya sekarang kerja juga susah, dan itu macam-macam. Dan aku mau ngasih pesan ini juga, hidup itu ibarat main catur ya. Main catur, mungkin kalau ada teman-teman yang pernah tahu main catur atau mungkin kemarin ngikutin tentang Dewa Kipas sama Grandmaster Iren. Catur itu kan main ya, kan nggak bisa ngelangkah terus dimundurin kan nggak bisa. Ya kalau sudah ngelangkah diangkat kan harus dijalanin. Ada nih salah langkah, blunder. Kalau salah langkahnya cuma langkah kecil kan bisa diperbaiki lah ya. Tapi kalau kemarin mungkin ada Dewa Kipas yang main itu di game pertama, sternya atau ratu, itu ternyata uh, ke dia salah naruh, blunder, terus gampang kemakan, dan di situ aja dia udah langsung nyerah. Dengan ster yang kalah tuh setelah itu 2-3 langkah dia langsung nyerah. Nah, hidup itu ibarat permainan catur. Semua keputusan yang sudah kita putuskan, semua hidup, kita mau hidup seperti apa, pilihan hidup yang mau kita buat, kita mau belajar atau enggak belajar, kita mau mendekat sama Tuhan atau enggak mendekat sama Tuhan, itu semua pilihan hidup. Dampaknya mungkin enggak langsung ekstrim ya, tapi itu berdampak sampai ke depannya. Sebagai contoh yang lebih jelas, mungkin nanti buat teman-teman yang SMA yang akan masuk ke dunia kuliah, kalian harus benar-benar mikir, kalian mau kuliah apa? Bukan cuma kuliah sekedar kuliah, gengsi, atau ikut teman. Karena kalau kalian nanti kuliah cuma ikut teman, kalian di dunia kerja ini kalian pasti bingung kalian kerja apa. Aku maksudnya aku punya beberapa teman yang ngerasa mereka sudah seumuran aja, mereka tuh nggak punya keahlian khusus, mereka cuma bisa dalam tanda kutip kerja itu online shop, makelar, tapi nggak punya keahlian gitu loh. Ya mungkin bisa bertahan hidup makelar, cuma ya, maksudnya beli barang dijual lagi gitu, misalnya kayak kemarin masker lah atau apalah kayak gitu. Ya cuma maksudnya kalian mau hidup seperti itu, yang kalian ya nggak enak lah hidup kalau kalian nggak punya keahlian tuh kok berat ya. Kalian nggak punya keahlian, nggak punya relasi. Dan keahlian sama relasi itu kan nggak mungkin sesuatu yang kalian bentuk tiba-tiba ya. Nggak ada relasi gratis. Kan kalian harus harus berbaur dengan orang baru. Memang mau ikut organisasi, mau ikut kegiatan lain. Pilihan kalian buat tentuin kalian kuliah di mana dan kuliah apa itu tuh sangat menentukan. Kalau kalian, aku sebagai contoh aku ya, dulu kan aku bukan dari keluarga yang mampu. Dulu aku sampai ingat waktu zaman SD itu main ke mall buat beli es krim aja tuh waktu itu rata-rata bisa kasih teman-temanku tuh uang saku 5.000 sampai 10.000. Aku tuh dikasih uang saku nggak ya? Kayaknya enggak deh. Apa kalau misalnya dikasih itu cuma 1.000 dok. Padahal dulu beli es krim McD itu tuh harganya 2.500 atau 2.000 gitu. Bahkan buat beli es krim McD aja nggak cukup aku maksudnya.
Nah, itu sebagai sekilas gambaran tentang aku yang dulu. Nah, buat aku supaya bisa merubah keadaanku, itu turning point-nya memang kalau aku ngerasain di pengalaman pribadi ya, di kuliah. Mungkin kalau SMP kalian mau ya aneh-aneh masih masih ya SMP masih gimana sih. Cuma kalau udah SMA tuh kalian benar-benar harus siapin siapin diri kalian. Nah, karena kalau kalian kuliah tuh udah salah pilih jurusan, ya tadi ibarat kayak main-main catur, kalian udah salah langkah, tinggal nunggu kapan blundernya kalian di ibaratnya kejadian ketimpa nasib buruk atau nggak hoki, ya udah jalannya kalian nggak bisa maksimal. Yang harusnya dulu kalian direncanain Tuhan buat bisa jadi apa direktur atau CEO atau ahli apa analis data atau apa, ternyata nggak bisa. Ya, tapi kan semua berubah tetap dalam naungan Tuhan, Kak. Kalau berubah, iya memang. Kalau kamu belum sampai di batas point of no return, kamu masih bisa berubah. Tapi ingat, kondektur tuh bisa dipakai Tuhan, tapi direktur lebih efektif. Kalian awalnya di planning untuk rencana yang lebih besar. Tapi kalau kalian ternyata memilih tidak mendisiplinkan diri, rencana besar itu makin nggak mungkin terjangkau. Kalian akhirnya cuma bisa jadi rencana kecil, mungkin cuma bisa jadi manajer. Ya kalau masih bisa jadi manajer. Nah, kalau sebelum jadi manajer kalian udah mentok di point of no return, atau kalian melakukan suatu kesalahan yang itu nggak bisa diulang lagi, nggak bisa ditarik kembali, ya itu resikonya berat lah, terlalu besar. Bayar harganya itu, kalau sudah terlalu blunder itu, bahkan kalian aja nggak sanggup berbayar harganya. Nah terus, sekarang kita gimana Kak? Maksudnya, kita ini kan rata-rata masih SMP, SMA, maksudnya kita nyari uang dan lain sebagainya kan nggak mungkin. Nah, coba, ini ada sedikit pesan dari Pak Eras. Mungkin next selanjutnya, Clara. Di next aja di play. Yang ini ya, Kak? Iya, diklik aja harusnya play. Klik ya, diklik. Oh, like, oh maksudnya, oke. Iya. Sekecil apapun kita bisa buat untuk mama papa. Sekecil apapun kita bisa buat di rumah. Nggak kedengeran ya? Kok nggak kedengeran ya? Clara harusnya di itu aja, Clara exit, saya share audionya. Apa, sorry, gimana? Halo? Harusnya share itu apa? Exit, terusnya buka PPT-nya lagi. Harus diklik share audionya. Exit, terus diapain? Di stop itu ya, stop share. Aha. Sorry, terus. Terus Kira share udah lagi. Share keluar. lagi. Terus pilih PPT. Terus ada tuh di pojok kiri share sound. Terus Udah di play aja. belum dipencet. Belum di Oh, share audio. Share audionya di mana ya? tadi di exit lagi. Sekecil apapun kita bisa buat. Share screen. Aha. Nah, di pojok kiri itu ada share sound. Pojok kiri di mana ya? Di itu kan pilih PPT, terus ada share Aha. sound. Di pojok kiri. Ada gak? Ada. Bentar. Oh, harusnya itu ya. Share PPT-nya juga. Udah nih, bentar ya. Nih coba bisa nggak ya? Nah, Coba bentar. Sekecil apapun kita bisa buat. Kedengeran nggak? kecil ya? Udah kedengeran belum? Halo? Enggak. Oh, coba aku share dari sini deh. Kok aku udah buka itu nggak bisa ya? Sekecil apapun kita bisa buat untuk mama papa. Sekecil apapun kita bisa buat di rumah. Mama susah, kita hibur, kita doakan, membuat mama papa senang, itu pun sudah merupakan berkat pelayanan. Amin. Kamu nggak bisa kasih uang untuk mama papamu karena kamu nggak punya, mama papa juga butuh.
Tapi kalau kamu bisa membahagiakan mereka, mama batuk-batuk, nggak usah sampai pembantu yang ngambilin, kamu yang ngambilin minuman. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi hatinya mengatakan, aku berterima kasih kepada Tuhan anak ini. Kamu lihat papamu sibuk, mamamu sibuk, kamu bilang, Pap, aku bisa bantu apa? Ada pembantu, kamu angkatin barang mama. Oh beda, mama papa itu rasa beda. Selama ini banyak orang nggak peduli itu. Kalau dulu kami waktu masih muda, aduh kami dilatih orang tua untuk mengerti bagaimana melayani orang tua dengan takut dan gentar. Sekarang udah jauh. Tapi dengan firman Tuhan ini, kita mulai berubah. Nanti orang tuamu yang tidak kenal Tuhan Yesus, melihat hidupmu yang diubahkan Tuhan, mereka akan dijamah Tuhan. Tanpa perkataan, akan dijamah Tuhan. Orang tuamu yang tidak rukun, yang tidak takut Tuhan, yang selalu bertikai dalam rumah, lihat hidupmu yang diubah Tuhan, mereka akan dipulihkan Tuhan. Itu sedikit pesan dari Pak Eras. Mungkin buat kita yang, terutama kita yang belum bekerja ya, buat masih sekolah, SMP, SMA, yang kita bisa lakuin apa sih? Ya, aku sih meyakini hidup orang itu tuh, sebenarnya hidup orang itu sesungguhnya ada di keluarganya dia kok. Mungkin orang itu bisa baik di luar ya, tapi di keluarga dia gimana? Kalau memang dia memang aslinya baik, itu dia di keluarga pasti baik. Pembantunya pasti akan ngomong, iya nah itu baik. Itu pasti. Itu sesuatu yang mereka bisa lihat hampir seluruh lah, dari pagi sampai malam. Kalau cuma di sekolah, ketemu teman, ketemu pacar, ketemu sahabat, kita mungkin masih bisa ngeluangin waktu. Tapi seberapa kita bisa memang peduli ngeluangin waktu, memang habitnya kita. Kalau kita sehari-hari. Jadi yang bisa lihat orang-orang rumah. Keluarga lah, terutama papa, mama, adik, kakak. Gitu. Itu bedanya. Tadi kalian kembali lagi, maksudnya live your life. Kalian boleh, kalian punya hak, kalian mau mutusin hidup seperti apa. Misal, aku mau, ya kak, aku pengen main lah. Ya sebenarnya nanti kalau kalian belajar, maksudnya waktu berjalan, kalian akan ngerasa sebenarnya yang diatur itu bukan masalah boleh main atau nggak boleh main. Cuma mungkin kita belajar di sekarang ya. Kalau ke sana kan nanti kalian belajar di pengalaman hidup lah. Belajar sekarang, ya kak aku pokoknya pengen main kok. Mosok aku sudah sekolah, nggak ada refreshingnya, belajar terus ya capek lah pengen main. Aku nggak bisa ngomong itu benar salah, itu kembali ke pilihan kalian. Sebenarnya mungkin kalian bisa ngerasain kok main kalian itu sudah overload nggak, sudah berlebihan nggak, sampai nggak bisa diganggu, sampai diajak ngomong, orang tua mau ngajak ngobrol aja nggak bisa, kalian main terus. Itu sebenarnya kalian, kalau kalian masih di tahap awal-awal, kalian masih bisa ngerasain. Ya cuma kalau sudah kayak aku dulu terlalu parah, ya harus diajar Tuhan dulu supaya bisa balik. Tapi maksudnya, mulailah dari keluarga. Oke, slide terakhir, Kak. You only live once, but if you do it right, once is enough. Kita hanya hidup sekali, tetapi jika kita melakukannya dengan benar, sekali itu cukup. Kalau kita ngelakuinnya salah, ya udah. Tapi Kak, kalau mau hidup ngikut Tuhan tuh berat banget ya. Kayaknya kok nggak sanggup. Apa ya? Aku yang sekarang udah ngerasain ya, itu beda loh. Kalian kalau terbiasa ngikut Tuhan, ya aku juga masih proses belajar ya. Tapi aku bisa ngerasain sih, orang-orang yang ngikut Tuhan sama nggak ngikut Tuhan tuh kalian bisa ngerasain kok. Duh, beda kakak judging loh. Bukan di judgingnya. Kalian tuh bisa ngerasain kalau ternyata kalian ngobrol tuh frekuensinya udah nggak sama. Kok orang ini bisa ya kepikiran gini ya? Kok orang ini bisa ya mikirnya gitu ya? Kok orang ini kok
buat ngalah aja nggak bisa ya, buat diem aja nggak bisa ya, kok orang ini kok responsif banget ya, orang ini kok dikasih tahu susah ya, itu kalian tuh bisa ngerasain kok. Tapi rasa ini, kepekaan ini tuh nggak bisa tiba-tiba muncul. Itu kalian harus ke tempat Tuhan, kalian renungin diri setiap hari. Kepekaan ini, itu tuh berkat tersendiri. Kalian bisa menjalani hidup tuh dengan tenang. Mungkin kalian ngeliat khotbahnya Pak Eras tuh berat. Mungkin kalian ngeliat khotbahnya Pak Eras tuh terlalu sulit, mustahil dilakuin. Tapi sebenarnya kalau kalian hidup dengerin khotbahnya Pak Eras, hidup kalian tuh tenang. Apa? Asal ada makanan pakaian cukup. Kalian nggak punya keinginan. Tapi kalian tetap bisa makan, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa mau apa, beli baju, beli sepatu, beli jam, beli HP. Tapi kalian nggak terikat ke sana. Nggak ada nanti kejadian tiba-tiba HP kalian, misal disenggol adik kalian yang masih kecil, jatuh, terus kalian marah-marahin. Harusnya kejadian kayak gitu nggak ada. Emang adik kalian sengaja pengen banding HP kalian kan? Nggak. Ya, cuma kembali lagi, hidup itu pilihan. Live your life. Kalian berhak menentukan jalan hidup kalian, kalian mau seperti apa, pilihannya ada di kalian. Kalian sudah mulai dewasa, kalian boleh memilih. Mungkin ada yang mau merasa, aku kok sudah senang ya, aku pengen milih pacaran. Ya kembali lagi, pilihan ada di kalian. Kalian cuma bisa belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman orang lain yang udah pernah menjalani dulu, terlebih dulu. Kalau kalian mau dengerin, kalian bisa tahu plus-minusnya di mana. Sekali lagi, kalian akan masuk proses menjadi lebih dewasa. Hidup itu nggak akan sekaku benar dan salah. Kalian akan jalaninya sendiri. Pilihan itu ada di kalian. Bagaimana kalian mau menentukan hidup kalian seperti apa. Mau ngikuti jalan Tuhan sampai dibawa Tuhan menjadi level direktur, atau cuma sampai di level kolektor. Mau dibawa Tuhan sampai jadi anggota kerajaan surga, atau mungkin mau antara di ambang batas nih, mau jadi rakyat atau mau masuk neraka. Pilihannya tinggal ya goyang gaying, tinggal di mana kalian rezekinya, hokinya di mana. Itu pilihan kalian. Udah, sekian. Mungkin ada Kak Clara atau Kak Dika mau nambahin, atau mungkin ada yang mau sharing. Ya, makasih Kak Kevin. Ada nggak teman-teman yang mau sharing? Atau ada yang mau ditanyain? Menarik sih, karena hari ini banyak ya Kak soal penggambaran juga tadi kayak dari kelinci, terus tadi kakek sama cucunya gitu ya. Sebenarnya itu bisa jadi itu bener sih gambaran yang apa ya, tanpa sadar tuh kita sebenarnya alamin gitu. Terutama yang soal kebiasaan. Karena menurut aku ya, seumur remaja itu kan orang selalu bilang ya Kak, kalau misalkan umur remaja itu kayak umur dimana kamu mencoba semua hal gitu. Kamu mencari jati diri gitu kan. Nah, tapi yang kadang kita lupa bahwa nggak semua hal itu sebenarnya harus kita coba gitu. Nggak semua hal itu harus kita lakuin gitu. Harus ikut-ikutan gitu, enggak. Karena sekalinya kita ini juga ngomong karena ini sih, karena pengalaman aku. Sekalinya kita mencoba untuk melakukan hal yang sebenarnya nggak boleh, terus pas kita ngerasa, enak seru juga ya, mungkin teman-temannya juga seru-seru nih jadinya gitu kan. Padahal kamu tahu kamu lagi ngelakuin hal yang salah gitu. Kadang tuh untuk balik lagi tuh susah gitu. Nah, jadi mungkin kalau anak remaja sekarang belajarlah untuk tetap bijak gitu, belajar untuk mulai ngerti gitu, identitas kamu tuh siapa, terutama kamu adalah anak-anak Tuhan gitu. Jadi, hidup sewajarnya, wajar kayak teman-teman biasa gitu, tapi jangan wajar sama dunia, maksudnya jangan ikutin arus dunia gitu. Kalau temenan sama semua orang boleh ramah sama semua orang gitu. Tapi jangan ikutin kebiasaan-kebiasaan yang membuat
apa ya, diri kamu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang buruk gitu. Karena yang tadi balik lagi, remaja kan pasti kalian nyari jati diri nih, ya kan. Nanti pas kuliah udah mulai bentuk tuh, kalian tuh seperti apa orangnya. Nah, kalau bisa dari sekarang, dari kalian SMP, SMA, carilah kegiatan-kegiatan teman-teman yang baik gitu, yang mengarahkan kalian ke sisi positif gitu. Gitu sih. Jadi jangan ngerasa merasa aman-aman aja kayak hidup gue cuma jalannya gini-gini juga kok Kak gitu. Jangan, karena eh, ya itu semua tuh pasti ada harganya gitu. Dan itu enak banget kok kalau jalan sama Tuhan tuh bebas gitu, kayak ngerasa freedom aja gitu. Freedomnya tuh nggak karena kalian dipuji orang, nggak karena kalian punya barang branded, nggak karena kalian punya banyak temen, nggak karena kalian terkenal di sekolah, atau nggak karena hal-hal lain, tapi kalian punya freedom, nyaman, punya rasa happy, itu tuh dari Tuhan, itu tuh rasanya beda banget gitu. Jadi paling kalau dari aku gitu aja sih Kak Kevin. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya atau mau sharing? Kak Sylvia, Kak Daniel. Dari aku nggak ada sih Kak Clara. Oke. Kalau Kak Daniel? Apa ya? Ini aja sih contoh konkretnya aja ya. Contoh nyatanya soal hubungan sama orang tua tuh menurut kakak butuh proses panjang sih ya. Mungkin kalau kita remaja sekarang mungkin masih disuapin, masih dikasih, masih bisa minta-minta, masih bisa apa namanya, ya cuman minta doang gitu. Tapi mungkin banyak yang nggak sadar sih kalau kita tuh sebenarnya harus bertumbuh juga untuk punya hubungan yang lebih baik dengan orang tua. Ya mungkin contoh realnya kakak mungkin ya di titik dimana ya kakak nanya balik gitu, mama butuh apa namanya, ada yang kurang nggak, atau ya coba ngobrol, coba balik untuk apa namanya, nggak cuma minta doang gitu, tapi ya ada diskusi, ada juga ya mungkin bisa jadi hubungan orang tuanya sampai ya bertumbuh bareng gitu, bertumbuh bersama gitu. Nah itu pun menurut kakak butuh proses panjang ya, ya bisa dari awal gitu mungkin masih kita remaja masih suka bentak orang tua, masih suka ngelawan orang tua, masih suka apa namanya ya ngelawan orang tua, itu pun untuk tunduk aja itu butuh proses panjang sih. Dan ya kakak harap kita semua tuh bisa belajar dengan itu, dan itu pun harus dengan kesadaran penuh loh, dan kesadaran dan apa namanya sensitif aja gitu, rasain oh ini marah nih, oh dan ini orang tua, oke gimana supaya gue nggak marah gitu, supaya gue nggak ngebentak lagi. Nah, itu kan butuh tindakan aktif ya, sampai di level ya bisa naik ya sampai dengan orang tua kayak temen aja gitu, temen bertumbuh bareng. Dan itu kakak juga belajar sih, dan itu emang butuh kesadaran aja ya. Dan kata kak Kevin ya nanti ya itu nanti di prosesnya lama, dan ya lama sih. Itu sih. Oke Kak. Thank you. Oke. Jadi mungkin itu ya teman-teman, hari ini kita bisa belajar lebih ini sih, jatuhnya kita tuh memahami kehidupan ini kita mau ngapain sih gitu sih, lebih peka sama diri sendiri gitu, jangan kayak ya jalan bangun pagi ngerjain tugas bla bla bla, tidur dah selesai gitu. Jadi harus punya tujuan-tujuan gitu kan, kayak
hubungan ke orang tua, ke temen gitu, ke Tuhan. Jadi banyak hal yang bisa kita explore gitu. Tujuan-tujuan yang kita bisa lakuin gitu. Kalau aku gitu sih. Jadi semangat teman-teman, meski pandemi juga tetap jangan lengah juga gitu. Tetap mau datang juga di e-home. Kita di sini kan juga saling menguatkan kan untuk selalu mengingetin sama firman Tuhan gitu. Oke, thank you semuanya. Kak Kevin boleh tutup dalam doa. Ayo kita semua berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah berkumpul malam hari ini. Kami belajar untuk mengenali diri kami. Kami harus mulai tahu bahwa kami sudah bisa membuat keputusan, kami menjalani hidup kami memiliki keputusan penuh untuk membawa hidup kami mau ke arah mana. Mau semakin mendekat, atau mau jalan di tempat dulu, atau mau mengikuti keinginan daging dulu. Kami mau belajar Tuhan bahwa segala sesuatu pilihan itu ada risikonya. Ada harga yang harus dibayar. Bantu kami Tuhan, temani kami supaya kami bisa kuat, bisa tetap tegar memilih mengikut Engkau. Bantu kami bisa merasakan kenapa lebih menyenangkan mengikut Engkau daripada tidak mengikut Engkau. Bantu kami memahami perasaan itu Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Bantu kami, ajar kami, berikan kami kepuasan dalam kami mengikut Engkau, supaya kami bisa mengerti apa yang membedakan orang-orang yang mengikut Engkau dengan yang tidak. Kami mau belajar itu Tuhan, dimulai dari keluarga kami, dimulai dari bagaimana kami berperilaku kepada papa mama, orang tua, kakak, adik, mungkin membantu di rumah, supaya kami bisa mulai dari keluarga kami, menjadi berkat di keluarga kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh adalah Bapak yang sangat baik, Engkau memberikan pemahaman kepada kami, terima kasih, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan pada kami, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Boleh dong kita reaction buat Kak Kevin. Yuk sebelum leave kita foto dulu yuk. Please. Caca, Kezia, sama Noel, apakah bisa buka cam? Caca? Bisa nggak Caca? Halo? Udah semua ya? Oh ini bisa, oke. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, senyum semua. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alright, thank you. Udah aku foto. Thank you Terima semua. kasih teman-teman. Terima kasih Thank you Kevin. semua. Happy Thank you weekend. Clara. Thank you Happy juga. weekend. Happy weekend. Bye-bye. See you. Bye. Dadah.